Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alainal Mafaza, saya dari Biologi D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab perkembangan peradaban Islam di Afrika pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa pokok pembahasan atau subbab yang akan dibahas, yaitu mengenai pengenalan topik, Afrika dan Islam, masuknya Islam ke Afrika, Islam di Afrika Utara, Islam di Afrika Sub-Sahara, dan yang terakhir yaitu perkembangan Islam di Afrika. Yang pertama yaitu pengenalan topik. Mengapa mempelajari topik ini? Islam sendiri merupakan agama yang dominan di Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika Utara, Sahel, dan beberapa bagian lain di Asia. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Afrika. Tidak jauh berbeda dengan negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Islam di Afrika bisa dibilang cukup pesat, khususnya Afrika Utara dan Sub-Sahara. Afrika merupakan wilayah yang terkenal dengan masyarakatnya yang bersuku-suku dan keras. Namun, Islam dapat diterima dengan baik. Islamisasi di Afrika Sub-Sahara merupakan fenomena yang menarik apabila dibanding dengan penyebaran Islam di luar wilayah Afrika, yang syarat dengan nuansa politik. Topik kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai Islam dan Afrika. Mungkin untuk pembahasan mengenai Islam sendiri dan seluk-beluknya sudah pernah diajari pada saat bangku sekolah. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai garis besarnya saja, yaitu pengertian Islam secara khusus. Islam secara khusus berarti agama yang diturunkan oleh Allah SWT dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup di dunia. Menurut Pew Research Center, yang merupakan wadah pemikir non-partisan Amerika Serikat yang berpusat di Washington DC, Islam merupakan agama terbesar kedua dengan jumlah pengikut 1,9 miliar pada tahun 2020. Untuk Afrika sendiri, Afrika merupakan benua terbesar kedua dan terpadat kedua di dunia setelah Asia. Sekitar 30,3 juta kilometer persegi atau 11,7 juta mil persegi, termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Afrika adalah rumah bagi banyaknya keanekaragaman hayati. Afrika menjadi tuan rumah bagi keragaman besar etnis, budaya, dan bahasa. Sebagai penghubung wilayah timur dan barat, Afrika memiliki peranan penting bagi keberadaan peradaban dan budaya bangsa di dunia. Namun, Afrika juga sangat dipengaruhi oleh berbagai masalah lingkungan, termasuk pengangguran, penggundulan hutan, kelangkaan air, dan masih banyak masalah yang lainnya. Topik yang ketiga yaitu masuknya Islam ke Afrika. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Islam bisa masuk ke Afrika dan bagaimana Islam bisa berkembang di wilayah ini. Mengenai proses masuknya Islam ke Afrika, sejarah mencatat Islam sudah masuk di Afrika sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu pada 1 Hijriah atau 7 Masehi. Kehidupan masyarakat Afrika pada saat itu dinilai sangat keras, bersifat kesukuan, nomaden, dan patriarki. Tepat saat Rasulullah bersama kaum muslim hijrah dari Mekah untuk mengungsi ke Habsyah, atau yang saat ini lebih dikenal dengan Ethiopia, suatu wilayah di bagian Afrika Utara, karena Raja Negus yang terkenal adil pada saat itu. Usaha tersebut tidak selamanya berjalan lancar. Usaha untuk hijrah ke Habsyah tersebut sempat dihalangi oleh kaum Quraisy, bahkan mereka mencoba membujuk Negus untuk menolak kedatangan Nabi dan kaumnya. Namun, usaha tersebut gagal. Pada kejadian itu, banyak orang yang disiksa, justru hal tersebut yang semakin membuat orang-orang masuk Islam. Karena pada saat itu masyarakat di Afrika menilai bahwa kaum muslimin sangat peduli terhadap sesama. Penaklukan daerah ini dimulai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Amr bin al-Ash
yaitu sahabat Nabi, berhasil memasuki dan menaklukkan Mesir setelah sebelumnya mendapat izin bersyarat dari Khalifah Umar untuk menaklukkan daerah tersebut. Kemudian Khalifah mengangkatnya menjadi gubernur Mesir. Penaklukan Mesir oleh Panglima Mesir Amru bin Ash pada zaman Khalifah Umar bin Khattab merupakan penyebaran Islam pertama ke benua Afrika. Selanjutnya yaitu mengenai Islamisasi di Afrika Utara. Perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada 634 sampai 644 Masehi, yang pada saat itu mengutus Amru bin As untuk menguasai Mesir. Saat itu Amru bin As menganggap penguasaan sepenuhnya atas belahan utara Afrika sangat perlu, sehingga ia merintis kemerdekaan ke Tripoli. Kemudian, penyerahan belahan utara Afrika dimantapkan oleh Panglima Abdullah bin Said bin Abu Sarah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, Afrika Utara belum dapat dikuasai secara keseluruhan. Tepatnya pada tahun 35 Hijriah, dengan kepemimpinannya, Islam mencapai beberapa kawasan Tunisia, dan secara sistematik dilanjutkan pengembangannya oleh dinasti-dinasti yang berkuasa kemudian. Usaha penaklukan Islam di wilayah Afrika Utara dilanjutkan dan dimantapkan lagi oleh dinasti Bani Umayyah. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Data sejarah di Afrika Utara dengan berbagai aspek kemajuannya, baik di bidang administrasi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasa dengan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Bani Umayyah yang lebih mementingkan perluasan wilayah dengan Bani Abbasiyah yang lebih mementingkan pengembangan dan pembinaan peradaban serta kebudayaan Islam. Akibatnya, kebijakan tersebut wilayah-wilayah di pinggiran mulai terlepas dari kekuasaan mereka. Setelah Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran, maka wilayah Afrika Utara dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, dinasti Mawahidun, dinasti Murabitun, dan dinasti Mamluk. Dan mengingat pentingnya wilayah Afrika Utara bagi perkembangan peradaban Islam, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam di Afrika Utara pada masa dinasti-dinasti yang sangat penting seperti berikut, yaitu yang pertama dinasti Fatimiyah, yang kedua dinasti Murabitun, dan yang ketiga yaitu dinasti Muwahhidun. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah memiliki wilayah kekuasaan meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti ini dilatar belakangi oleh melemahnya Khalifah Abbasiyah. Ubaidillah Al-Mahid mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Dinasti ini mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Dinasti ini mengklaim sebagai keturunan garis dari lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Menurut mereka, Abdullah Al-Mahdi sebagai pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail bin Ja'far Asy-Syadiq. Sedangkan Ismail bin Ja'far As-Sadiq merupakan imam Syiah yang ketujuh. Kemudian, dinasti ini berakhir setelah Al-Adid, khalifah terakhir, jatuh sakit. Kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Fatimiyah mengambil alih kekuasaan dan mengakui kekuasaan Abbasiyah, yaitu Al-Mustahdi. Selanjutnya, penguasa Afrika Utara beralih ke dinasti Al-Murabitun. Asal-usul dinasti ini berasal dari Lamtuna, salah satu anak dari suku-suku di sana. Dinasti Al-Murabitun diawali ketika seorang pemimpin suku Sanhaja bernama Yahya bin Ibrahim Al-Jadali melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekah. Hasil perjalanan tersebut membuat ia sadar akan perlunya perbaikan dalam bidang agama bagi rakyatnya.
dalam perjalanan pulang, ia bertemu seorang guru sufi, Abdullah bin Yasin al-Jazuli. Selanjutnya, Yahya berhasil mengajak Abdullah bin Yasir al-Jazali untuk menyiarkan agama yang benar bagi rakyatnya, yaitu suku Lamtunah. Ketika pengikutnya mencapai 1.000 orang, Abdullah bin Yasin al-Jazuli mulai memerintahkan penyiaran Islam keluar ribat dan pemberantasan segala bentuk penyelewengan. Pada waktu kurun 10 tahun, jumlah pengikut Al-Murabitun meningkat tajam, sehingga komunitas mereka menjadi sebuah gerakan politik. Kekuatan agama yang melatar belakangi pergerakan ini yang menyebabkan gerakan mereka menjadi gerakan jihad Islam yang tersebar di antara penduduk-penduduk Sanhaja. Dinasti ini berakhir ketika dikalahkan dinasti Mawahidun yang dipimpin oleh Abdul Mukmin. Setelah dinasti Murabitun berakhir, Afrika Utara berada di bawah kekuasaan dinasti Mawahidun. Dinasti Mawahidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara dan Spanyol selama 148 tahun, yaitu sekitar 1121 sampai 1269 Masehi. Didirikan oleh Muhammad bin Tumar yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tumar, dinasti Mawahidun berarti golongan yang berpaham tauhid, didasarkan atas prinsip dakwah Ibnu Tumar yang memerangi paham tajasum. Sebagai bentuk ajaran dinasti Al-Murabitun sebelumnya. Ajaran Al-Murabitun menyatakan bahwa ayat yang berkaitan dengan sifat Tuhan dalam Al-Quran seperti tangan Tuhan tidak dapat dijelaskan dan harus dipahami apa adanya. Menurut Ibnu Tumar, paham tajasum tersebut sama dengan musyrik. Pada umumnya, dakwah Ibnu Tumar bersifat murni, semata-mata hanya ingin menegakkan tauhid, bukan karena kepentingan politik. Sementara kekuasaan dinasti Al-Murabitun lemah, maka Ibnu Tumar berambisi mengambil alih kekuasaan pada tahun 1120 Masehi. Ia menobatkan dirinya sebagai Al-Mahdi dan menjadi penguasa Al-Muwahhidun di Afrika Utara menggantikan dinasti Murabitun. Selanjutnya, topik yang kelima yaitu Islamisasi di Afrika Sub-Sahara. Sebelumnya, saya mohon maaf karena ada beberapa kalimat yang mengulang di awal. Dan saya lanjutkan, Afrika Sub-Sahara adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan negara-negara di benua Afrika yang tidak dianggap termasuk bagian Afrika Utara. Sejak dulu, wilayah Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara dipisahkan oleh iklim yang sangat luar biasa keras. Di daerah Sahara, hanya dapat dilalui melalui Sungai Nil. Sungai Nil merupakan jalan utama yang menghubungkan Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara utara dan selatan. Afrika merupakan wilayah penghasil seperempat kekayaan bumi di dunia. Namun, daerah ini mendapatkan predikat sebagai wilayah termiskin di dunia. Islamisasi di wilayah Afrika Sub-Sahara tidak jauh berbeda dengan di wilayah Asia Tenggara. Pada wilayah ini, Islamisasi dibedakan menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu bagian utara. Islam mulai menyebar mulai tahun 1000-an Masehi di beberapa wilayah Sudan, yaitu Niger dan Chad. Islamisasi terjadi melalui migrasi pedagang-pedagang Muslim, sejumlah guru, murid, dan juga datangnya pedagang dari Mediterania, sehingga terbentuklah masyarakat Muslim minoritas di beberapa wilayah Afrika Sub-Sahara. Nah, dari kelompok inilah kemudian Islam mengepakkan sayapnya dengan cara mengislamkan penguasa-penguasa lokal dan kemudian menyebar luas ke masyarakat dan para petani. Dan yang kedua yaitu melalui bagian timur, yaitu dari Zaila yang sekarang dikenal dengan Somalia. Mulai abad ke-9, pengislaman wilayah ini hampir sama dengan bagian-bagian Sudan, yaitu melalui perdagangan. Akan tetapi mayoritas berasal dari Mesir dan Saudi Arabia. Dan yang ketiga, melalui bagian selatan, yaitu Afrika Selatan.
Islam berkembang dimulai pada masa penjajahan Belanda yang tergabung dalam dua gelombang. Yang pertama yaitu gelombang orang-orang dari Melayu, Bengal, Malabar, dan Madagaskar yang dibawa oleh pemerintah Belanda ke Afrika Selatan sebagai tahanan dan budak. Dan pada gelombang kedua yaitu para pekerja dan pedagang yang datang dari Calcutta, Madras, Bombay, dan Gujarat yang datang pada abad ke-19. Dan yang terakhir yaitu topik perkembangan Islam di Afrika. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Su'ud dalam bukunya Islamology, bahwa aspek awal perkembangan Islam, bahasa Arab telah digunakan oleh penulisan karya keagamaan. Jadi setelah Nabi wafat, bahasa Arab telah mampu menjadi bahasa masyarakat Persia, Palestina, Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Sejak itu, jenis jihad dalam Islam tidak lagi menggunakan pedang, tetapi juga menggunakan bahasa atau sastra dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, khalifah menjadi kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun keagamaan. Kemudian adanya kementerian negara yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu para ahli bidang militer dan di bidang keilmuan. Yang kedua yaitu berkembangnya Kairawan, yaitu masjid di Kairouan, Tunisia, yang dibangun oleh Uqbah bin Nafi pada masa Umayyah, yang menjadi salah satu pusat ilmu dan peradaban yang cemerlang dalam peradaban Islam. Yang ketiga yaitu penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim yang telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara yang telah saya jelaskan pada awal tadi. Bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi antara suku dan bangsa serta bahasa pengetahuan. Dan yang keempat yaitu toleransi beragama, kelembutan, dan keadilan. Jadi para penguasa setempat tidak dipaksa menganut agama Islam kecuali dengan kemauan mereka sendiri. Mereka diberi hak kepemimpinan otonom, menghargai kewajiban membayar pajak, dan perlindungan sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu artistik. Pada masa pemerintahan dinasti Murabitun dibangun gedung-gedung baru yang megah dan artistik seperti Istana Ali di Maraksi, Dar Al-Hajar, Masjid Jal di Tlemcen, Masjid Kairawan di Fes, dan masih banyak lagi. Jadi untuk kesimpulannya, proses Islamisasi Afrika ada banyak cara. Namun, secara umum ada 5 yaitu ekspansi, migrasi, perdagangan, gerakan moral dan dakwah, dan penyebaran ini disokong dengan banyaknya kerajaan yang berdiri di benua Afrika. Telah terbukti dengan adanya perkembangan Islam di Afrika yang begitu pesat mulai dari pendidikan, pemerintahan, administrasi, dan arsitektur, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata ataupun penulisan dan penjelasan dari saya yang salah dan mungkin kurang dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.